Halo sobat ini, gas lagi dah lo profile seperti biasa, seruput dulu dikit. Panas, edan panas. Dan seperti biasa juga kita gaskan lagi dah lo profilnya, langsung aja kita gaskan. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Langsung aja kita gaskan lo profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Chogi setelah dia berhasil mengalahkan dua bocah-bocah tenggel itu. Di sini Lee Chogi dia pun mengajak kedua bocah itu untuk masuk bersama dengan dirinya mengunjungi sekte Mo, di mana dia meminta kepada Yue dan juga Qian untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan setelahnya kini gadis Qian dia pun mengikuti Lee Chogi masuk ke dalam kediaman dari sekte Mo. Tapi ketika dia tiba di kediaman ini, dia pun cukup terkejut dengan apa yang telah dia lihat. Kalau ternyata di sini bibi yang dia cari-cari ternyata ada di sini, dan itu jelas membuatnya pun langsung shock, apalagi ketika dia melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh bibi Qian. Dia pun tahu kalau dia bakalan tamat. Habislah aku. Bibi dia menatapku seolah-olah dia berkata kalau aku akan didapat sebuah pelajaran dari dirinya. Ucap dari gadis Qian yang tahu kalau dia bakalan tamat. Waduh, dan dia gini hanya dapat menangis dan juga menyesal. Dan dia juga tahu kalau dia dalam masalah besar. Sedangkan untuk Yue tentunya tidak. Dia pun kini mengucapkan salamnya kepada Dongli dan juga Lee Chogi. Senior Dongli dan juga senior Lee Chogi, lama tidak bertemu, ucap dari Yue. Namun untuk Lee Chogi, ketika dia mendapatkan salam dari Yue, dia pun langsung menatap Yue dengan tatapan yang tidak menyenangkan, di mana dia berujar, Yue, panggil aku Master Sekte Lu. Ucap dari Lee Chogi yang membuat Yue dia berujar, kakak, apa yang kau katakan? Kita kan tumbuh bersama sejak kecil, jadi sini kau. Ucap dari Lee Chogi yang membuat Yue dia pun bingung. Ada apa kak? Kakak, ada apa? Ucap dari Yue yang kini menghampiri Lee Chogi. Dan di sini melihat Yue yang sepertinya cukup akrab dengan Lee Chogi membuat gadis Qian dia pun bingung. Apa? Kakak senior, bukankah? Tunggu dulu, dia memanggilnya kakak senior. Apakah mereka punya hubungan? Ucap dari gadis Qian yang tidak tahu kalau Yue dan juga Lee Chogi memiliki sebuah hubungan. Apalagi ketika dia melihat Yue saat ini digeplak dong sama Lee Chogi, yang membuat gadis Qian dia pun bingung dengan apa yang telah dia lihat. Apa? Dia berani melakukan hal itu kepada murid Sofragen? Ucap dari gadis ini. Apalagi ketika dia melihat Yue yang justru malah tertawa ketika dia diperlakukan seperti ini. Apa? Dia tertawa? Ucap dari gadis ini yang bingung kenapa Yue malah tertawa ketika dia digeplak oleh Lee Chogi. Tapi untuk Lee Chogi, dia pun agak kesal juga dengan Yue. Dan melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh kedua orang ini tentunya membuat bocah Qian, Nona Qian, dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Memang apa untungnya dia melakukan kepada murid Sofragen? Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Lee Chogi, setelah dia menggeplak bocah ini, dia berujar, Yue, sekarang kau boleh pergi. Ucap dari Lee Chogi. Dan kini Lee Chogi dia pun berjalan menuju gadis Qian yang membuat gadis Qian dia pun tahu kalau dia bakal tamat. Kenapa dia menatapku? Ucap dari gadis Qian. Tapi di sini Lee Chogi dia pun tersenyum, dan itu membuat gadis Qian dia pun tahu kalau dia bakalan tamat. Kenapa dia melihatku? Apakah dia akan melakukannya juga kepada diriku? Tidak. Aku lebih kuat daripada dirinya. Tapi kenapa tekanannya dia lebih mengerikan? Ucap dari gadis ini yang keringat dingin, dan dia pun takut kalau dia bakal digeplak juga. Dan dia juga berujar, Master Sekte Lu, ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau beritahukan kepadaku? Ucap dari Nona Qian ini. Dan untuk Lee Chogi, tidak ada. Aku hanya ingin memberitahukan kepada dirimu, kau tidak harus bersikap formal dengan diriku. Kau juga tidak perlu memanggilku Master Sekte Lu. Logikanya saja, kau bisa memanggilku sebagai paman marsialmu. Ucap dari Lee Chogi yang membuat guys ini dia pun bingung. Apa? Paman marsial? Apa? Tunggu dulu. Mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ketika dia telah kalah, kenapa dia harus mengakui Lee Chogi sebagai pamannya? Tidak. Ucap dari gadis ini yang tidak mau. Tapi ketika dia melirik ke arah Nona Qian, dia pun meminta untuk dapat diselamatkan. Jangan sampai dia memanggil Lee Chogi dengan sebutan paman, karena itu akan membuat dirinya jatuh harkat martabat maksudnya. Waduh. Tapi di sini ternyata untuk gadis ataupun Qian,
Dia tidak peduli dan tidak mencoba untuk membantu gadis kecil itu, yang membuat gadis ini Nona Qian dia pun tahu kalau dia telah ditinggalkan oleh bibi marsialnya. Alah, bibi dia tidak menganggapku, ucap dari gadis ini, yang artinya dia pun tahu kalau dia kini ada di bawah kendali dari Lu Xiaoqi. Dan itu membuat benar-benar dirinya tahu kalau dia kini nggak bisa melakukan apapun. Dan for you information aja, untuk dari Cina Daratan, kalau misalnya untuk status-status seperti ini tuh lebih kayak seperti strata lah ya, kayak paman tuh lebih dihormati gitulah pokoknya. Maka dari itulah ketika Lu Xiaoqi dia menganggap dirinya sebagai paman marsial dari gadis ini, tentunya membuat gadis itu dia harus hormat dan juga tunduk kepada Lu Xiaoqi, karena dia harus menganggap Lu Xiaoqi sebagai paman, orang yang dituakan dan juga harus dihormati. Ya itulah poinnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan setelah pertemuan itu, kini mereka pun kembali ke kediaman ataupun ke kamar masing-masing untuk dapat beristirahat. Dan untuk Nona Pei Qian ini, tentunya dia tidak terima bagaimana mungkin dia adalah seorang murid dari seorang saintis, orang terkuat yang ada di wilayah Beizhou, tapi kenapa dia harus tunduk bersama dengan Lu Xiaoqi? Tidak mungkin, ucap dari gadis ini. Dan dia kini mulai untuk melihat Lu Xiaoqi, dan dia pun mencoba untuk dapat mengintip dan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi Lu Xiaoqi dan juga bibinya, dan itu membuatnya ingin tahu. Dan dia juga mulai mengikuti Lu Xiaoqi. Dan ketika dia mengikuti Lu Xiaoqi, dia pun dapat melihat kalau ternyata saat ini bibinya gadis Yan dan juga Master Sekte Lu, ternyata mereka berdua mojok di sebuah saung yang ada di dekat danau. Dan itu membuat gadis ini dia tidak berpikir, apa? Bibi marsialku dengan Lu Xiaoqi, apakah ada sesuatu di antara mereka? Ucap dari gadis ini. Tapi ketika dia melihat bibinya ternyata tertawa, bersenda gurau dan juga ya memadu kasih, tentunya membuat gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya dia sudah tamat dan dia benar-benar harus menganggap Lu Xiaoqi sebagai pamannya, karena bibinya aja udah kesemsem sama pamannya itu. Jadi ya mau tidak mau gadis ini harus tunduk juga bersama dengan Lu Xiaoqi. Gadis ini dia benar-benar pasrah ketika Lu Xiaoqi harus menjadi paman marsialnya juga. Melihat ekspresi dari bibi marsial, tampaknya dia sangat bahagia. Lantas tidak ada gunanya aku menghalanginya. Dan jika aku menghalanginya, tentunya itu akan membuatku dalam bahaya, ucap dari gadis ini. Karena memang dia tidak punya cara untuk dapat memisahkan Lu Xiaoqi dan juga bibinya, tentunya satu-satunya cara untuk dapat memberikan pelajaran kepada sektemu adalah menghabiskan sumber daya mereka. Ucap dari gadis ini yang bertekad akan menghabiskan semua makanan yang ada di tempat ini. Ucap dari gadis Qian ini. Qian. Dan benar saja, kini pada pagi harinya, kini mereka pun bersiap untuk makan pagi, sarapanlah. Dan sebelum mereka melakukannya, di sini gadis Qian dia pun menganggap kalau makanan yang ada di tempat ini biasa aja. Lah, aku lupa kalau ini hanyalah sekte kelas bawah. Jadi ya makanan yang mereka miliki ya seperti ini, biasa aja, tidak ada yang menarik, ucap dari gadis itu. Tapi ketika dia masih meneng-meneng aja di depan makanan, membuat Xiaoqi dia berujar, "Kakak, jika kau tidak lapar, bisakah kau memberikan makananmu untukku?" Ucap dari gadis kecil ini. Tidak, siapa bilang aku tidak lapar? Ucap dari gadis Qian itu. Dan kini dia pun mengambil seuplit makanan melalui sumpitnya. Dan ketika dia pun mencomotnya, dia pun merasa kalau makanan ini sungguh enak. Dan itu membuatnya kini langsung semua dicomot sama dirinya, karena dia merasakan ini sungguh sangat luar biasa nikmat. Astaga, ini nikmat sekali, ucap dari gadis itu. Dan melihat nona ataupun tamu mereka melahap seperti ini, tentunya itu akan membuat makanan yang ada di tempat ini habis. Dan itu membuat gadis Xiaoqi dia pun tidak mau kalah dong. Dan dia juga langsung rebutan makanan sama gadis ini. Hingga tanpa terasa, perutnya buncit, banyak makan. Dan itu membuatnya benar-benar ternyata makanan yang ada di tempat ini sungguh sangat luar biasa, ucap dari gadis Qian ini. Dan itu membuatnya pun sadar kalau sepertinya aku tahu kenapa bibiku terjebak di tempat ini. Dan sepertinya ini benar-benar memperkuat keinginannya untuk makan, ucap dari gadis ini yang mengakui kalau masakan Lu Xiaoqi sungguh sangat nikmat. Apalagi Lu Xiaoqi dan juga bibi dia adalah jodoh yang sangat sempurna. Apalagi dia juga tidak seburuk itu, ucap dari gadis ini ketika dia mendapatkan ampau dari Lu Xiaoqi. Ini adalah hal yang luar biasa, ucap dari gadis ini. Ternyata selain dia tampan, dia juga baik, ucap dari gadis Qian ketika dia mendapatkan ampau. Semuanya langsung berubah. Padahal sebelumnya dia kesal dengan Lu Xiaoqi, tapi ketika dia mendapatkan ampau, tentunya itu semua berbeda dong. Lihatlah, ini semua banyak ini. Ucap dari gadis ini yang sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan ampau. Gue juga senang sih dapat ampau, apalagi bentar lagi Imlek.
Oke, kita lanjut. Di kamar lainnya saat ini untuk Yue Hu. Dia pun stres dong dengan apa yang telah terjadi di tempat ini. Dia tidak percaya kalau ternyata Lu Chogi ternyata memiliki sebuah hubungan dengan Nona Xian. Apa? Tidak. Bagaimana bisa ini terjadi? Ucap dari Yue. Dia tidak menyangka kalau ternyata Lu Chogi kini takluk bersama dengan seorang wanita. Padahal sebelumnya Lu Chogi mengatakan kalau wanita itu hanyalah beban. Membuat Yue jadi sakit kepala. Namun di sisi lainnya untuk bocah Mong Dongfang ternyata dia telah mengumpulkan dan ternyata dia adalah utusan yang dikirimkan oleh Lu Chogi untuk ke kota untuk mengambil semua uang mereka dan ternyata yang dikumpulkan oleh Lu Chogi ternyata banyak sekali, lebih dari 20.000 batu spiritual dan juga emas serta uang tentunya yang banyak yang membuat Lu Chogi dia pun tahu kalau dia kaya. Apalagi untuk Dong Li Hu, matanya pun langsung berbinar. Yosh. Suasana hatiku sungguh sangat bagus, ucap dari Lu Chogi. Dan dia juga meminta kepada Dong Li, Dong Li, silakan ambil yang sebanyak yang kau mau. Dan kau berilah, tidak, maksudnya belilah beberapa ramuan spiritual dan juga sejenisnya untuk dapat membantu kultivasi mereka. Lalu sisanya juga tolong berikanlah beberapa pakaian baru untuk orang-orang ini, ucap dari Lu Chogi. Tapi di sini yang paling penting bagi dirinya adalah poin reputasinya yang kini melesat dengan sangat pesat. Wah, poin reputasiku juga meningkat gila-gilaan. Ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Ternyata Pekian dia sangat membantuku, tidak seperti Yue. Ucap dari Lu Chogi. Dan sekarang sudah saatnya untuk dapat memanfaatkan Yue juga. Karena memang aku ingin tahu tentang Sword Hades, pedang Hades itu. Dan sudah saatnya untuk mengetahui dan juga melanjutkan progres dari dunia ini. Dan sebagai karakter utama yang ada di Kingzhou, harusnya dia tahu tentang ini semua, ucap dari Lu Chogi. Maka dari itulah setelah menghitung semua jumlah kekayaan yang telah dia dapatkan, kini Yue dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke sektenya. Kakak senior, aku pamit mau kembali karena memang aku harus segera menyelesaikan misiku. Aku tidak bisa lagi menundanya, ucap dari Yue. Tapi di sini sebelum Yue pergi, di sini Lu Chogi dia berujar, Yue ikutlah dengan diriku, ucap dari Lu Chogi yang membuat Yue agak sedikit bingung. Ada apa kak? Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan? Ucap dari Yue. Ya, aku ingin bertanya, apakah kau tahu tentang Hades? Ucap dari Lu Chogi. Hades ya. Aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat, ucap dari Yue. Mendengar hal itu, mendengar Yue tahu tentang Hades tentunya membuat Lu Chogi dia sungguh sangat senang. Seperti yang diharapkan dari karakter utama yang ada di Kingzhou, dia memiliki beberapa petunjuk. Mantap nih. Dan sekarang ayo ceritakan lebih banyak lagi, ucap dari Lu Chogi. Dan ketika dia membuka panel sistem untuk melihat plot yang telah berjalan di sini, ternyata ada sebuah kemajuan. Bukankah sebelumnya hanya 6,7 tapi sekarang sudah 6,9, yang artinya para player baru itu mereka telah membuat sebuah kemajuan 0,2. Oke, lumayan, ucap dari Lu Chogi. Dan untuk Yue dia berujar, kakak, yang pernah aku dengar informasi tentang Hades dari sekteku. Kakak, kau harusnya tahu kan bahwa setiap makhluk hidup ketika mereka telah binasa, mereka tidak akan pergi begitu saja, tapi mereka juga akan meninggalkan beberapa jejak di langit dan juga di bumi. Ya, aku mengerti, sambut dari Lu Chogi. Pecah-pecahan jiwa yang mereka terkumpul itu dapat melahirkan monster jahat lalu memakan emosi negatif dan tumbuh menjadi monster, ucap dari Lu Chogi. Ya, itu benar kak, ucap dari Yue. Di sini Yue dia juga mengatakan kalau Hades yang tercatat di dalam buku merupakan sebuah hantu terkuat dalam sejarah. Dia salah satu bencana terbesar yang pernah ada dan pernah dihadapi di dunia ini, ucap dari Yue. Dan hal itu juga memang dibenarkan juga oleh Lu Chogi. Ya, dia bukan cuma hantu tapi dia juga satu buah bencana. Salah satu bencana maksudnya. Dan penjelasan seperti ini memang cukup masuk akal, ucap dari Lu Chogi. Namun di sini Yue dia juga mengatakan kalau Hades dulu ketika dia muncul, kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Dia ada di rank ke-9 dan dia juga telah menciptakan monster yang sangat mengerikan, ucap dari Yue. Namun di sini Yue juga mengatakan menurut sebuah catatan yang ada di sekte, Hades telah diakhiri oleh Kaisar King. Kaisar King, dia lagi kah? Pikir dari Lu Chogi. Dan di sini Yue dia juga mengatakan, tunggu kak, aku juga mendapatkan sesuatu, ucap dari Yue. Dan di sini Yue dia pun mengambil sesuatu dari balik bajunya dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi Lu Chogi. Dan ternyata yang dimaksud oleh Yue adalah Soul Jade dengan ukuran yang sangat besar. Kau menemukannya? Ya, di sini Yue dia pun mengatakannya kalau dia telah mendapatkan benda ini di dalam sebuah secret dungeon. Aku mendapatkannya ketika aku memasuki secret dungeon dan aku tidak sengaja menemukan benda ini. Siap dari Yue.
Inilah arti dari karakter utama. Jalan-jalan doang dapat harta karun, benar-benar luar biasa. Ucap dari Lu Chogi di dalam hati. Tapi karena memang dia ingin mendapatkan benda itu, tentunya dia ingin mengambilnya. Tapi gak mungkin kan ngambil gitu aja. Dia pun mulai mengatur sebuah rencana di mana dia berujar. Yue, apakah kau tahu benda apa ini? Tidak, aku tidak tahu dengan pasti kak. Tapi yang aku rasakan benda ini memiliki aura jahat yang sangat mengerikan. Ucap dari Yue. Dasar bocah tengil. Di sini Lu Chogi sembari mengambil benda itu, dia berujar. Ini adalah benda yang disebut sebagai soul jadi. Ucap dari Yu Chao. Mendengar hal itu membuat Yue dia pun bertanya, kakak, apakah kau tahu tentang benda ini? Ya, tentu saja. Ucap dari Lu Chogi. Ini adalah benda yang ditinggalkan oleh Hades setelah dia meninggalkan dunia ini. Tapi mereka harusnya hanya berukuran kecil-kecil, fragmen-fragmennya saja. Dan aku tidak menyangka kalau ada ukuran sebesar ini. Ucap dari Lu Chogi. Mendengar hal itu tentunya membuat Yue dia pun bertanya tentang apa kegunaan dari benda itu. Di sini Lu Chogi dia pun mengatakan benda ini jika kekuatannya diserap oleh monster tentunya itu akan memperkuat mereka, dan jika manusia yang menyerapnya maka manusia itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi itu tidak terkendali. Ucap dari Lu Chogi. Mendengar hal itu, mendengar kalau ternyata benda itu memiliki kekuatan jahat di dalamnya, membuat Yue dia pun berniat untuk dapat menghancurkannya. Tapi di sini Lu Chogi dia berujar, dasar bocah barbar. Apakah kau pikir kau bisa menghancurkannya? Nggak bisa. Memangnya nggak bisa dihancurkan nggak kak? Tanya dari Yue. Jika kau menghancurkannya berkeping-keping, tentunya ini akan membuat aura jahat yang ada di dalamnya akan keluar. Lagi pula, nih, cobalah hancurkan. Gunakan kekuatan terkuatmu jika kau dapat melakukannya. Ucap dari Lu Chogi. Tapi kak, jika aku menghancurkannya bukankah kekuatan kegelapannya akan keluar? Ucap dari Yue. Udah, coba aja dulu. Banyak kali tanya sambut dari Lu Chogi. Beka, di sini Yue dia pun bersiap untuk segera menghancurkan benda itu dengan kekuatan yang dia miliki. Dan ketika Yue melakukannya ternyata nggak berguna. Benda itu masih utuh yang membuat Yue dia pun bingung. Nah, kau lihat? Benda ini sangat sulit untuk dapat dihancurkan. Serangan fisik biasa tidak akan berguna. Tapi Sekte Mohkami memiliki sebuah teknik rahasia untuk dapat melenyapkannya. Ucap dari Lu Chogi. Benarkah? Mendengar hal itu tentunya membuat Yue dia pun sedikit penasaran. Tapi kak, aku takut kalau ini akan mempengaruhimu. Tidak, jangan khawatir, sambut dari Lu Chogi. Aku katakan sebelumnya, aku memiliki metodeku sendiri. Karena setiap orang akan melakukan yang terbaik untuk dunia ini. Ucap dari Lu Chogi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Chogi membuat Yue dia pun tahu kalau di sini Lu Chogi memiliki peran untuk dapat melenyapkan benda-benda yang jahat seperti ini. Kakak, aku mengerti. Dan mulai sekarang jika aku menemukan itu lagi, aku pasti akan membawanya kepada dirimu. Ucap dari Yue. Ya, sekarang kau boleh pergi. Sambut dari Lu Chogi sebelum Yue pada akhirnya dia pun pergi, dan dia sungguh sangat kagum dengan Lu Chogi. Kakak, kau sungguh sangat luar biasa. Kau memiliki kebajikan dan kau patut ada di jalan kultivasi yang sangat luar biasa. Kau berada di jalan yang lurus, pikir dari Yue. Tapi untuk Lu Chogi, yes, mantap, aku mendapatkan hal yang luar biasa. Ucap dari Lu Chogi yang mendapatkan harta karun yang sangat banyak, dan itu membuatnya aku tidak menyangka kalau ternyata aku memiliki kemampuan untuk menggunakan karakter utama sebagai alat luar biasa. Ucap dari Lu Chogi. Namun setelah Yue pergi, di sini benda kuning ini aku dengar lagi hijau. Benda hijau ini tiba-tiba jauh memancarkan energi jahat yang luar biasa. Di mana di sini Lu Chogi dia juga dapat merasakan kalau ada aura jahat yang memanggilnya. Di mana aura jahat ini meminta untuk dapat diserap. Lihat, seraplah aku, seraplah. Ucap dari benda ini yang meminta energinya untuk dapat diserap oleh Lu Chogi. Dan apakah Lu Chogi bakal menyerapnya? Tentu saja tidak. Kemampuan ini terlalu berbahaya. Ini dapat memberikan tekanan yang sangat kuat, dan Hating mungkin hanya dialah satu-satunya yang dapat menyerap kekuatan ini. Dan tentunya aku akan memberikannya kepada dirinya. Meskipun karakter utama Yue dia tidak buruk, tapi lebih baik aku tidak memberitahukan kepada dirinya tentang status dari Hating. Bukan aku tidak percaya dengan Yue, tapi aku tidak percaya dengan dunia ini. Ucap dari Lu Chogi. Dan sepertinya aku memang harus menggunakan statusku sebagai pemandu untuk dapat meminta kepada bocah-bocah itu, 4 karakter utama yang ada di dunia ini, untuk mengumpulkan benda ini untuk diriku. Lagi pula alur cerita utama keempat wilayah ada di tempat ini dan terhubung juga dengan Soul Jade
ini. Dan mungkin saja Yue dia dapat membantuku memberikan sebuah bantuan untuk mengumpulkan benda-benda ini. Dan menjadikan karakter utama yang ada di dunia ini 4 karakter utama sebagai alat untuk mendapatkan apa yang ingin aku dapatkan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan di sini Lu Xiaogi dia pun juga tahu kalau benda ini dapat memperkuat hating. Tapi itu hanya akan membuat hating tinggi aja tingkat kultivasinya. Bagaimana dengan yang lainnya? Dan aku harus juga mulai mencari cara untuk dapat meningkatkan kemampuan masing-masing dari mereka, Luo Bing dan juga Mong Dongfang. Tapi ya tentunya satu-satu dulu. Dan sekarang di mana Luo Bing? Pikir dari Lu Xiaogi. Dan karena sudah 20 menit, kita cut aja videonya di sini dulu. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.